Oh iya, ada yang nanyain, emangnya saya bantu gratis? Coba saya nanya sama orang, masuk rumah sakit, minta pempes, minta nomor SIM card, mulangin jenazah, pernah nggak saya minta uang sama keluarga? Pernah nggak cari? Saya nyariin majikan, saya tidur di rumah saya, pernah nggak saya minta uang? Kalau kalian nanya apakah saya bantu itu gratis, tanyain siapa yang sudah pernah saya ambil uangnya. Walaupun cari majikan di tempat saya, walaupun tengah malam tidur di rumah saya, walaupun makan tidur 1 tahun di rumah saya, pernah nggak ada orang yang saya mintain uang? Di Hong Kong, 1 bulannya nyewa rumah 30 juta uang Indonesia. Pernah nggak ada yang tinggal di rumah saya dan saya minta uang? Kalau berani ngomong sama saya. Pernah nggak ada yang tak mintain uang? Kalau berani ngomong sama saya live-kan sekarang. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Kan saya bilang banyak orang menyangka bahwa ini semua itu adalah settingan. Dan saat mereka punya masalah dan akhirnya telepon saya, mereka baru percaya, oh iya memang bener ya. Jadi memang tidak ada settingan-settingan di sini ya. Jadi dunia sekarang mau krisis teman-teman gara-gara AI. Jadi nggak usah bertengkar satu sama lain. Saingan kita itu bukan sesama manusia. Sesaingan kita itu bukan hanya Mbak Kunti, tetapi AI, ya. Disadarin atau tidak, itu permainan AI itu sungguh luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, AI itu sedang menguasai dunia. Apa meneh awakmu sing pluntrak-pluntruk, sing awakmu gawene tukaran mbek koncone, sing kayak rezeki koncone ditukari, yalah ya malah meluntur. Karena AI itu banyak hal yang dilakukan di luar nalar. Lah kalau kita nggak tahu lah, sudah lah. Jadi sekali lagi buat tadi yang masih ngomong tentang apakah saya membantu orang itu dibayar, coba cari 1 orang aja yang pernah saya mintain uang karena saya membantu dia. Coba cariin saja 1 orang aja yang pernah saya mintain uang. Setiap kasus yang ikut saya, setiap jenazah yang saya pulangkan, pernah nggak saya minta uang? Ataupun tidur di tempat saya, makan di tempat saya, pernah nggak saya itu minta uang sama mereka? Cari majikan di tempat saya, apakah saya itu pernah meminta uang? Itu ya. Jadi los-losan aja, jujur-jujuran aja, kasih saya 1 telepon aja. Halo? Halo, Miss. Kenapa sayang? Mau tanya soal Pohim itu, Miss. Kan lah kemarin saya kan lah di rumah sakit 2 minggu. Yang pertama itu kalau di Margaret, terus dipindah ke North Lantau Hospital itu, Miss. Lah yang di Margaret itu kan lah struknya itu udah keluar itu 180 sama 840. Tapi yang untuk di rumah sakit yang satunya itu belum keluar. Itu bisa diklaim Pohim apa enggak ya, Miss ya? Yang ngeklaim kan majikanmu, bukan kamu, Mbak. Oh, yang ngeklaim majikan ya? Iya, kamu tidak berhak ngeklaim Pohim, karena Pohim bukan atas namamu saja. Pohim itu atas nama majikan, yang bisa ngeklaim itu majikan lewat rekening majikan. Oh, orang itu kalau struknya tak kasihkan ke Sinsang, bahwa aku bilang, Bintang, ternyata kok surat 2 ini kok dari Margaret, aku kalau bilang kayak gitu. Terus, Yang pertama 180. iya, yang pertama 180. 180 itu karena kamu masuk UGD, emergency. Oh, Itu pendaftaran UGD. Nah, yang 800 itu karena kamu tidur di situ plus makan, plus obat, plus semuanya. Perharinya kalau nggak salah itu 100. oh, perharinya 100 bis. Mm-mm. Oh, lah itu yang bisa diklaim itu yang 2, yang maksudnya ini kan yang satunya belum keluar, kami aku nggak tahu nanti jumlahnya itu masih berapa lagi gitu. Lah itu berarti dua-duanya itu bisa diklaim nih 180 sama Itu majikan itu majikan semua, Mbak. majikan semua ya, Miss Iya. ya? TKW nggak boleh bayar, Oh, 1 sen pun nggak boleh. oh, nah kok adeknya aku bilang sama Sinsang itu ini bisa diklaim Pohim apa ya? Enggak ya, Sinsang aku kalau bilang kayak gitu. Oh, enggak wo. Mungkin holang hayu apa namanya nganggo pakai duitmu dulu nanti Enggak, mhoi, you sing sang Beijing.
Oh iya sih sampai Cino. Hai. Tete. Terus kasih, kalau dia tidak mau, kasihkan ke agentmu. Itulah gunanya agent untuk menjelaskan kepada majikan. Oh gitu ya Mas ya. Soalnya kan aku dulu juga pernah ada tagihan yang pas di majikan yang dulu 2018 apa-apa itu kan lah. Terus aku pindah itu Tomis mungkin nggak tahu habis itu aku pulang Indo. Terus apa tagihannya itu kan kalau masuknya itu kalau di rumah aku sini yang baru ini. Terus tagihannya itu kayak yang 180 nggak tahu plus dendanya kayak gitu tahu. Terus kalau aku kasih ke majikan ini katanya ini aku nggak tahu loh ya pokoknya kamu bayar sendiri. Nah, itu aku nggak apa-apa tak bayar sendiri. Tapi yang terakhir ini kayak berarti aku nggak wajib bayar sendiri ya Miss Yo. Ya, kamu ikut majikan itu, kamu sakit di majikan itu, yang bayar harus majikan itu. Oh iya Miss aku kayak takut aduh kayak gini kok nanti yang rumah sakit satunya itu masih berapa aku masih bimbangnya itu Kasihkan ke agentmu, Mbak. kasih aja ke agen semua aja ya Mas ya kalau Betul. misalnya Dan kamu harus ada fotoin juga di HP-mu, di galerimu. Jika agentmu tidak bertanggung jawab, cari aku bawa kamu ke KJRI, selesai. oh iya ya Miss makasih banyak ya Miss ya. Karena kenapa sih di Hong Kong itu semuanya ditanggung oleh majikan? Ngerti nggak? Jadi di Hong Kong itu walaupun bukan kecelakaan kerja, kecelakaan di luar, dan majikan yang tetap harus bertanggung jawab. Kenapa mbak-mbak itu nggak boleh tidur di luar? Karena majikan kalau ada apa-apa tidak ada asuransinya. Ngerti nggak? Kenapa kalian tuh tidak boleh tidur di luar? Kalau libur itu nggak boleh tidur di luar, ya itu karena asuransi tidak bisa diklaim. Tapi majikan tetap harus bertanggung jawab atas CC-nya. Apapun yang terjadi di luar sana. Ya Miss. Tapi aku masuknya itu pas minggu malam loh Miss. Kalau minggu malam sebenarnya itu aku merasa sakitnya itu kalau hari Rabu. Tapi kalau nggak ingin mereka kepikiran terus soalnya mereka kalau mau loihang pesi gue itu ya hewa. Ah, kamu kembali bla bla bla. Kami yang misalnya oh tak tahan-tahanin Miss. Terus tak obeni apa itu namanya iki. Pokoknya tak obeni Panadol terus sama apa itu ya namanya merah itu yang untuk otot-otot itu loh Miss tapi kan nggak sembuh-sembuh terus aku paling parah itu kayak separuh badan itu kayak jempe semua itu loh Miss kukira kan nggak stroke kayak gitu toh terus pas aku panggil ambulan itu ternyata tensiku dhuwur leku manggil ambulan itu emang pas hari Minggu sekitar jam 11 malaman gitu Miss itu tapi dia masuk dalam pohim itu ya Miss ya Semuanya, Mbak. semuanya. Oh ya udah aku kedeg-degannya itu katanya temanku kok soalnya kamu masuknya mungkin minggu jadi mungkin majikanmu nggak mau harus aduh kayak ini gimana ini terus aku ya telepon Miss Yuni ini. Sudah paham sekarang? Iya agak lega Miss. Sama sih ya Miss ya aku kok terharu. Kenapa? Aku dijenguk sama Koko. Oh, kamu dijenguk sama Koko, sayang. Iya aku tuh terharu Miss. Aku itu sebenarnya itu karena aku punya saudara di sini gitu tuh misal aku aduh kok mau ini aja kok susah banget katanya kan nggak bisa gitu padahal aku lihat storynya di Mongko itu tak suruh jenguk aku bentar tak suruh maksudnya tak suruh bantu aku keramas gitu loh Miss karena nggak bisa terus kok dateng ya Allah Gusti makasih banget ya Miss Yani ya. Oke, karena kan saya bilang bagi siapapun yang ada di Hong Kong, kalian posisi sakit, selagi saya sama Koko masih ada di Hong Kong, kalian telepon saya, kalian minta apapun, saya akan coba untuk memberikan. Saya nggak minta uang kan sama kamu, saya nggak kenal loh sama kamu. Iya Miss, malah dikasih. Ya Allah Gusti, aku terima itu, aku nangis loh Miss. Ya Allah Gusti, kok ternyata masih ada di sini orang-orang baik, aku bilang gitu. Sesek. Makasih banyak ya Miss Yuni, Koko Thomas. Siap. Yo wes, terima kasih ya. Terima kasih penjelasannya ya Miss ya. Yo, I love you. Gitu Miss. Jadi tadi membahas lagi, saya bantu orang gratis nggak? Malah dapat uang dari saya. Makanya anak-anak itu ninggalin uang ke saya itu bukan saya makan loh. Ada anak datang ke sini Miss, ini ada saya dapat long service Miss. Ini buat bantu teman-teman Miss. Ini Miss saya naruh uang segini Miss. Miss saya dapat rezeki Miss, saya dapat ini Miss, saya ujar loh Miss. Itu uangnya saya bagi-bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Anduk, katok, kotang.
Pampers. Itu semuanya ada di sini. Buat siapa? Buat teman-temanmu. Jadi banyak juga yang ngasih saya. Saya kembalikan pada teman-temanmu yang membutuhkan. Karena satu, kalian itu semuanya nggak mungkin bisa membesuk temanmu karena kalian ikut majikan. Saya kesana kesini pakai taksi uang sendiri, tapi uang yang kalian tinggalkan ke saya serahkan pada teman-teman yang membutuhkan. Mereka minta buah, mereka minta bakso, minta ini, minta itu. Karena kenapa? Saya hanya ingin bilang, saya diberikan kesehatan, saya diberikan waktu, saya juga ingin memberikan waktu saya untuk membantu orang lain. Bener nggak sih? Jadi memang itu pada faktanya. Anak-anak yang libur, tiba-tiba ada lesi 100, 20, 50, ada yang ninggalin 1000. Saya selalu kasihkan, kembalikan pada orang lain. Saya tidak perlu berdebat dengan siapapun membantu orang lain. Makanya banyak yang menghujat saya, menyakiti saya, menghina saya. Saya nggak apa-apa. Karena kalian tidak pernah tahu saat ada orang minta makanan dan ternyata itu adalah hari terakhir dia. Kalian tidak pernah melihat wajah seseorang minta makanan dan itu adalah hari terakhir mereka. Minta apa? Minta rujak. Nih dia aku lagi golek rujak. Ternyata dia bilang apa? Miss, aku pingin makan rujak. Seandainya aku sudah makan rujak kapanpun aku dipanggil, nggak apa-apa. Nggak netes Banyumoto. Dan dia nggak ada keluarga di sini. Kalian mungkin jadi saksinya Mbak Sri. Siapa Mbak Sri siapa yang dari Lampung itu? Minta bakso. Dan itu terakhir minta bakso. Murni yang dari Lampung minta apel, minta anggur. Dan itu adalah terakhir dia. Terakhir dia meminta sama saya. Sri Ningsih, ya betul. Jadi banyak sekali anak-anak yang di rumah sakit meminta sesuatu dan itu adalah yang terakhir dia makan. Sama dokter nggak boleh. Tetapi kenapa? Karena dia udah bilang, Miss, kalau saya pun pergi sekarang, saya sudah siap. Coba deh kalian berpikir, saat kalian dimintain oleh teman kalian dan itu adalah hari terakhir dia minta, kamu tidak bisa memberikan. Kita kayak punya utang. Kenapa? Saya bilang sama anak saya, saat saya ada di Indonesia, Mami ya, Yao Cece Peng, coba ada anak sakit, Mami. Dia minta dibesuk, dia minta ini, boleh nggak aku datang? Datang nak, datang. Kenapa? Karena mungkin itu adalah hari terakhirnya. Kalaupun itu bukan hari terakhirnya, doa orang sakit itu sangat luar biasa. Halo?